Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan doa kita bersama bahwa kita diberkati di awal langkah kita dan sampai sehari kita lewati bersama-sama dengan penyertaan Tuhan, kuasa Allah, dan bahkan mujizat Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Baik, saya tertarik membahas tentang Injil Lukas pada saat pagi hari ini. Dalam Injil Lukas 8 ayatnya yang ke-40 kita mulai tentang Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Bapak Ibu sekalian, tema firman Tuhan tentang sengaja. Ya, sengaja. Bapak Ibu sekalian, perspektif orang tentang kata sengaja atau pandangan orang tentang sengaja seringkali tertuju kepada perkara-perkara negatif. Misalkan, sengaja menjerumuskan, sengaja memperlakukan seseorang dengan tidak baik, atau yang sering kita dengar, sengaja membawa kepada perkara-perkara yang jahat. Tetapi kalau kita lihat di firman Tuhan ini, ada seseorang yang sengaja, dalam tanda petik sengaja menjamah ujung jubah Yesus. Kita lihat ayat 40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seseorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur dia di depan kaki Yesus memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak banyak orang. Adalah seseorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seseorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Satu perjalanan, satu peristiwa yang di depan Yesus ada satu yang sangat membutuhkan pertolongan. Kemudian di tempat lain anak seorang Yairus, seorang kepala rumah ibadat juga memerlukan pertolongan Yesus. Tapi kita akan bahas pagi hari ini tentang seseorang yang mengalami pendarahan 12 tahun. Di tengah-tengah orang banyak, di tengah-tengah kerumunan orang banyak, sangat sulit sekali untuk menghampiri Yesus. Firman Tuhan di dalam ayat 44, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Kemudian ayat 45, lalu Yesus berkata, "Siapa yang menjamah aku?" Ayat 46, tetapi Yesus berkata, "Ada seseorang yang menjamah aku." Di terjemahan baru dikatakan, ada seseorang yang menjamah aku. Kemudian kalau kita lihat dalam terjemahan firman Allah yang hidup, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seseorang yang dengan sengaja menjamah aku karena aku merasa ada kuasa penyembuhan yang keluar daripadaku." Perhatikan, ada seseorang yang sengaja. Ternyata Bapak Ibu sekalian, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, si perempuan ini dengan sengaja. Saya katakan tadi kan, perspektif orang tentang sengaja kebanyakan tentang perkara-perkara negatif. Tapi beda dengan perempuan ini, dia sengaja menjumpai Yesus, sengaja membawa dirinya dengan penuh kepercayaan iman kepada Yesus untuk beroleh kesembuhan. Dan lihat firman Tuhan, dikatakan karena Yesus merasa ada kuasa penyembuhan. Wow, dia dengan sengaja pergi menghampiri Yesus. Dari pihak Yesus merasa ada kuasa kesembuhan mengalir kepada perempuan ini. Dan seketika firman Allah berkata, seketika perempuan ini
yang sengaja menjamah Yesus sembuh dari sakitnya. Di hari-hari ini, terkadang mungkin kita saat-saat ini malu menghampiri Yesus. Kenapa saya katakan malu? Karena kita merasa, Tuhan, saya masih berdosa. Hidup saya masih gelap. Hidup saya sangat jauh dari Tuhan. Hidup saya seperti tidak ada artinya. Tapi saya mau katakan sekarang, Bapak Ibu sekalian, si perempuan ini mengalami 12 tahun pendarahan. Apakah dia malu? Enggak. Dia dengan sengaja. Bayangkan, dia tidak tahir loh. Pendarahan 12 tahun. Tetapi dia mau melihat bahwa Yesus sanggup menyembuhkan kehidupannya. Nggak peduli masa lalumu seperti apa. Masa lalumu kelam seperti apa. Kehidupan masa lalu kita seperti apa. Tetapi lihat, ketika seseorang mau dengan sengaja terkandung iman yang besar kepada Yesus. Dia mau sengaja menjamah ujung jubah Yesus. Dan Yesus pun tidak tinggal diam. Alkitab berkata, ada kuasa penyembuhan, kuasa kesembuhan yang keluar dari Yesus mengalir buat ibu ini dan dia terima kesembuhan. Sangat simpel firman Allah pada pagi hari ini. Sangat mudah kita mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini. Sengajalah, saya bisa katakan sengajalah jamah Yesus dengan iman kita. Dan terimalah kuasa kesembuhan mengalir, mengkuduskan kita, memulihkan kita, melawat, menjamah kita dengan kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Mari bertindak dengan iman saat pagi hari ini. Jangan pandang sekeliling kita. Jangan pandang situasi keadaan kita. Mari fokus saja kepada firman Tuhan yang hidup. Dia mau agar supaya kita sembuh. Dia mau agar supaya kita dikuduskan. Dan dia mau kita dibuat utuh kembali. Karena itu merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dia mau jamah hidup kita, seluruh hidup kita. Dan dia mau kerjakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Untuk kita boleh melihat bahwa benar-benar Yesus tersedia dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau adalah Allah yang tetap menyediakan perkara-perkara besar bagi hidup kami. Bahkan ketika wanita 12 tahun pendarahan berani sengaja menjamah Engkau, maka Tuhan pun meresponi bahwa ada kuasa kesembuhan yang keluar dari Yesus mengalir, menjamah, menyembuhkan kehidupan ibu ini. Tuhan, biarlah Tuhan firman Allah juga yang sama boleh berlaku bagi sidang jemaat Tuhan, boleh berlaku bagi kami semua, dan kami boleh melihat Tuhan kuasa kesembuhan, keajaiban, kemuliaan, mujizat Tuhan kami alami karena kami mau meresponi Tuhan dalam kehidupan kami. Diberkatilah semua jemaat-jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini dalam kehidupan mereka ketika mendengar firman pun, firman bisa membawa mereka kepada kuasa-kuasa yang sangat menakjubkan. Dan biarlah jemaat-jemaat-Mu boleh merasakan kuasa yang sama. Tuhan, Kau berkati bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin kami, setiap yang terlibat di dalamnya. Kami tahu bahwa negara kami dalam lindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Engkau juga memberkati gereja lokal kami Tuhan, Bapak Ibu Gembala yang melayani jemaat-jemaat Tuhan, segenap rekan-rekan pelayan-pelayan Tuhan, segenap jemaat-jemaat Tuhan diberkati dan bawa kami terus bertumbuh ke arah Kristus. Masalah tidak bisa menguasai hidup kami, tapi Kristuslah yang menguasai hidup kami. Karena kami berpegang kepada pokok anggur yang benar. Kami sebagai carang-carangnya mau bertumbuh karena Engkau adalah Allah yang membawa kami kepada pertumbuhan yang semakin maju. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kami semua. Kami sambut, kami terima firman Allah dengan iman, dengan penuh ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.